yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Dede Riswanto, tempat tanggal lahir Cirebon 21 Juni 1993, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, karyawan swasta, agama Islam, alamat Kampung Ciwalang, RT 2 RW 7 Desa Panggali, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut. Dengan ini menyatakan sebagai berikut: 1. Bahwa saya bekerja di sebuah tempat cucian mobil Steam, tepat jalannya perjuangan pada bulan Agustus tahun 2016 bersama dengan saudara Aep, Aceng dan Hadi, bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 pada saat saya masuk kerja, saya mendapat cerita dari saudara Aep. Dia menceritakan malam kemarin, yaitu Kamis, pada Kamis tanggal 25 Agustus 2016, Aep didatangi oleh warga sekitar serta para pemuda sekitar dikarenakan saudara Aceng membawa wanita ke tempat di mana saya bekerja. Kemudian Aep mengatakan bahwa dia dipukuli juga oleh para pemuda tersebut, para pemuda sekitar tersebut. Bahwa kemudian saat saya masuk kerja pada hari Senin 29 Agustus 2016 mendengar kabar dari pelanggan cucian mobil ada orang sekitar tempat saya bekerja ada peristiwa kecelakaan sekiranya 2 hari sebelum atau pada tanggal 27 Agustus 2016, bahwa kemudian selanjutnya pada hari Jumat 2 September 2016 saat saya sedang berada di rumah pada malam hari sekitar pukul 7 saya ditelepon oleh saudara Aep diminta menemani saudara Aep ke Polresta Cirebon. Lalu kemudian saya dijemput saudara Aep dan bertemu Rudiana di halaman Polres Cirebon. Bahwa kemudian sesampai di Polres Cirebon, saya bertanya kepada Aep, ada keperluan apa kita ke sini? Kemudian Aep memberitahukan bahwa kita akan jadi saksi untuk peristiwa kematian anak Rudiana. Namun saya tidak mengetahui apa-apa terhadap peristiwa tersebut. Kemudian ada seorang laki-laki yang menghampiri saya dan Aep, dan kemudian Aep mengatakan bahwa itu Rudiana. Lalu saya menanyakan kepada Rudiana, ini ada apa? Kemudian dijawab oleh Rudiana untuk memberi kesaksian kematian anak saya. Bahwa selanjutnya saya menyatakan kepada Rudiana, saya tidak mengetahui kejadian itu dan tidak mengenal siapapun. Tetapi Rudiana mengatakan bahwa Rudiana akan mengatakan bagaimana kejadiannya dan memberitahukan nama-nama siapa saja yang diketahui oleh saya dan Aep. Bahwa saya merasa bingung dan merasa keberatan untuk dijadikan saksi. Namun Aep dan Rudiana memberitahukan saya lagi untuk tidak khawatir dan mengikuti arahan Aep dan Rudiana. Namun karena sudah terlanjur dalam ruang Polres Cirebon, saya tidak bisa melakukan apa-apa dan merasa takut karena ketidaktahuan saya akan hukum dan peristiwa tersebut. Bahwa kemudian saya di dalam ruang Polresta Cirebon langsung dilakukan BAP. Namun sebelumnya masuk ruangan itu saya diarahkan oleh Aep dan Rudiana untuk mengatakan bahwa saya sedang nongkrong di warung serta melihat segerombolan anak-anak yang melempari batu, bawa bambu dan kejar-kejaran memakai kendaraan bermotor di Jalan Perjuangan SMPN 11 Cirebon. Bahwa di dalam keterangan BAP saya membeli rokok di warung dan melihat segerombolan pemuda nongkrong di sekitar SMP 11 dan melakukan pelemparan batu atau bambu serta kejar-kejaran. Itu tidak benar, karena semua keterangan yang saya nyatakan di dalam BAP itu di dalam BAP sebelumnya sudah diarahkan oleh Rudiana dan Aep. Bahwa yang telah saya nyatakan di dalam keterangan BAP tersebut saya tidak pernah melihat kejadian dan tidak pernah mengalami, karena semua sudah diarahkan oleh Rudiana dan Aep. Bahwa selanjutnya setelah dilakukannya BAP, saya menanyakan kepada Rudiana bagaimana ini kemudian hari bila dipanggil jadi saksi untuk sidang. Kemudian Rudiana menanyakan bahwa tenang saja, kamu tidak usah datang. Bahwa saya hanya 1 kali dilakukan pemeriksaan BAP pada tahun 2016 di Polresta Cirebon, dan saya tidak pernah disumpah sesuai agama dan kepercayaan saya atau di bawah Al-Quran. Bahwa kemudian keesokan harinya saya menanyakan kepada Aep, mengapa memberi kesaksian yang akan memberatkan ke depannya. Kemudian Aep mengatakan bahwa saya kesal dengan orang-orang itu yang pernah
memukuli saya dan pernah memukuli Aep, bahwa kemudian hari ada surat panggilan sidang rumah saya, lalu saya telepon ke Rudian dan memberikan bahwa ada surat panggilan dari pengadilan, dan saya menanyakan harus bagaimana. Kemudian Rudiana mengatakan sudah, tidak usah datang, tenang saja. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguh-sungguhnya dan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat jasmani rohani serta tidak ada paksaan dari pihak manapun. Apabila di kemudian hari surat pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan undang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini untuk dapat digunakan sebagai mestinya. Baik, terima kasih Dede. Itu betul pernyataan kamu ya? Betul, betul ya? Apakah ada paksaan saudara menyatakan keterangan tersebut? Tidak ada sama sekali, Pak. Apakah ada yang membayar atau mengasih imbalan kepada saudara? Tidak ada. Tidak ada ya? Saudara di bawah sumpah ini? Ini bawah keterangan sumpah? Ini ya? 2024 di bawah sumpah ini. Ya, tidak pernah diberikan sesuatu ya? Tidak ada dijanjikan sesuatu tidak pernah ya? Tidak ada. Oke, hati nurani. Jadi saudara di dalam pernyataan ini kan saudara menyatakan bahwa saudara betul ya nongkrong di warung membeli nasi ya di warung nasi rokok di warung Madura. Bersama dengan Aep. Sesudah itu saudara pulang ya. Saudara tidak melihat adanya kejadian anak-anak nongkrong di depan SMP 11, tidak ada ya? Tidak ada sama sekali. Saudara juga tidak melihat adanya kejar-kejaran di antara dari SMP 11 sampai ke flyover. Tidak, Pak. Ya. Kemudian di dalam keterangan ini saudara juga mengatakan saudara diajak Aep ya untuk ke Polres. Ya benar, Pak. Betul ya? Betul. Padahal saudara tidak mengetahui peristiwa apapun. Tidak mengetahui sama sekali. Betul.